Oke, ya. Sekali lagi anak-anak, tugas 3 itu kalian merekam aktivitas dalam layar monitor. Bisa dari laptop atau dari HP. Dari HP misalnya kalian tidak punya aplikasi rekam layar, kalian boleh pinjam HP saudaramu atau tetangga untuk merekam. Membuka Microsoft Excel dari HP. Kemudian kalian menuliskan identitasmu di situ, nama, kelas, nomor absen, kemudian disimpan filenya. Nah, nanti rekamannya itu yang dikirim ke link. Ya, paham belum anak-anak untuk tugas 3? Sudah paham belum? Paham. Sudah paham? Tolong suaranya bisa dibuka. Ya. Ya, tugas 3 itu membuat video. Kemudian tugas 4, kuisis. Kuisis ini adalah semacam pertanyaan-pertanyaan yang bersifat langsung. Memang link ini saya buka ketika pembelajaran, karena itu harus online semua. Saya online, kalian juga online. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya tentang kuisis? Tidak? Tidak ada? Tidak. Tidak. Jadi nanti setelah Zoom akan saya kirimkan link kuisisnya. Kalian boleh kerjakan. Tapi nanti setelah pembelajaran otomatis akan off sendiri. Linknya mati untuk khusus kuisis. Ya, terus lanjut tugas kelima, membuat rumus formula. Nah, bagi sebagian anak-anak yang ikut Zoom ini, saya lihat itu sudah paham dan sudah mengirimkan. Tapi yang saya sayangkan adalah anak-anak yang mungkin belum paham, belum mengirim, tapi juga tidak ikut Zoom. Nah, ini kan sangat disayangkan. Justru anak-anak yang rajin, yang sudah mengirim ini yang ikut, tapi yang malas tidak pernah mengirim tugas ya tidak ikut Zoom. Di antara anak-anak di sini saya tanya, untuk rumus formula apakah perlu saya tayangkan lagi cara mengerjakannya? Silahkan dijawab anak-anak. Apakah perlu saya tayangkan lagi tutorialnya? Saya sudah paham, Bu. Sudah paham? Vanda Cahya? Sudah, Bu. Sudah ya. Tapi Sudah. oh ya, Vanda sudah. Terus Fatih? Fatih sudah? Fatih Abiyu, kelas berapa Fatih? Oh ya, Fatih rumus fungsi belum ya? Belum dikerjakan. Bagaimana untuk rumus formula? Perlu saya ulang lagi tidak cara mengerjakannya? Halo? Untuk rumus formula, apakah sudah paham semua rumus formula? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah, berarti tidak perlu saya ulang lagi? Tidak perlu ya? Ayo, siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Sampun, Bu. Sampun. Yang lain, yang lain? Sudah, Untuk Bu. rumus formula sudah. Clara Faradina? Sudah paham? Sudah. Sudah. Sekarang yang rumus fungsi. Nah, ini ternyata juga banyak yang belum mengirim rumus fungsi.
Apakah perlu saya ulang lagi untuk rumus fungsi? Halo? Rumus fungsi ya, saya ulang lagi. Saya tidak ingin ketika saya tanya anak-anak sudah paham belum? Sudah, tapi ternyata nggak mengerjakan, nggak ngirim tugas. Nah itu kan percuma gitu. Saya tunjukkan lagi. Nah ini anak-anak, saya ambil contohnya punya Malina. Untuk membuat tabel seperti ini, apakah kalian ada kesulitan? Aduh, Bu. Gimana? Masih bingung? Yang bagian mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA, cara buat tabelnya. Oh gitu, oke ya, saya ulang ya. Saya tunjukkan caranya. Yuk. Untuk menuliskan tabel seperti contoh punya Malina ini, nah caranya begini anak-anak. Kalian tuliskan di sini nomor. Kemudian di sebelahnya nama siswa. Kemudian di sebelahnya lagi masih urut sejajar dengan nama siswa, ini mata pelajaran. Nah, di dalam mata pelajaran itu terdapat mata pelajaran apa saja. Kita tuliskan tepat di bawah kolom mata pelajaran ini. Bahasa Indonesia. Saya singkat B-Indo boleh, B-I-N-D boleh. Kemudian sebelahnya ditulis B Inggris. Seperti ini disingkat boleh. Sebelahnya lagi matematika, disingkat MTK. Sebelahnya IPA. Nah, seperti itu. Jadi mata pelajaran, kemudian bawahnya B Indo, sebelahnya B Inggris, matematika, IPA. Kemudian untuk jumlah nilai ditulis di mana? Sejajar dengan mata pelajaran. Di sini. Jumlah nilai. Nah, Bu kok nabrak? Oh, enggak masalah. Nanti kita akan mengatur. Kemudian di sebelahnya lagi, nilai tertinggi. Nabrak lagi, Bu. Enggak apa-apa. Kita lanjutkan saja di kolom sebelahnya. Nilai terendah. Kemudian di sampingnya di sini rata-rata. Sampai di sini sudah bisa, Nana? Bisa diterima? Sudah. Nah, kemudian untuk mengatur supaya kolom ini rapi, maka kita menerapkan yang namanya merge and center. Kalau di HP kalian namanya apa ya? Gabung dan tengahkan, begitu ya? Ikonnya seperti ini. Kalau di laptop, ikonnya merge and center seperti ini. Kalau di HP kalian, sepertinya bahasanya gabung dan tengahkan. Digunakan untuk menggabungkan sel dan menengahkan tulisan. Nah, caranya begini anak-anak. Nomor ini kan perlu digabung di bawah. Dengan baris bawahnya. Kita pakai merge and center. Kemudian, karena posisinya di bawah, kita gunakan middle line untuk menengahkan. Seperti itu. Sama. Mana lagi yang perlu digabungkan anak-anak? Kolom apa? Mata pelajaran. Mata pelajaran. Nama siswa perlu digabung di bawahnya enggak? Perlu. Kita blok di baris bawahnya, kemudian merge and center, kemudian kita atur tengah posisi di tengah. Pakai ini.
Nanti dicari di HP kalian ya. Kemudian mata pelajaran juga sama, digabung dengan baris sebelahnya sampai ke pojok IPA ini. Kemudian di merge and center. Ya. Kemudian mana lagi? Jumlah nilai ya. Bergabung di bawahnya merge and center. Loh, Bu, tapi ini tulisannya kok masih belum kelihatan. Kita gunakan wrap text. Nah, kita gunakan wrap text untuk membuat tulisan menjadi barisnya jumlahnya 2 atau lebih, menyesuaikan dengan lebar kolom. Coba nanti kalian cari di laptop, di HP ya. Kebanyakan kalian kan mengerjakannya di HP. Nah, ini namanya wrap text. Kemudian mana lagi nilai tertinggi ya? Ya, nilai tertinggi sama, merge and center. Oh, masih belum memenuhi, ini kurang lebar, tapi kita mau pakai wrap text saja, tidak perlu dilebarkan supaya tulisannya bisa 2 baris. Kita pakai wrap text. Sama, nilai terendah juga sama, merge and center, wrap text. Rata-rata merge and center, kemudian supaya tetap 1 baris tulisannya, berarti kita tengahkan saja. Nah, seperti ini anak-anak. Kemudian kita buat 4 baris ya. 1, 2, 3, 4. Kita beri border. Seperti ini, all border. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nanti ini ada rekamannya, silahkan kalian cermati ya. Kemudian menuliskan judul. Ya, ini supaya agak ke bawah. Judulnya bagaimana Bu supaya ada di tengah? Nah, supaya ada di tengah, kalian tidak boleh langsung menulis di posisi ini. Kalian menulis di posisi paling pojok dari tabel ini, nomor ini. Misalnya daftar nilai apa? Ujian nasional ya? Ya. Nasional. Bawahnya SMP Negeri 1 Gebak misalnya. Nah, ini sesuai contoh saja atau kalian mau berkreasi boleh. Kemudian anak-anak sama, kita mau menggabungkan beberapa sel sampai ke pojok rata-rata ini. Pakai apa tadi menggabungkan sel? Merge and center. Nah, posisinya, judulnya ada di tengah. SMP Negeri 1 Gerabak bawahnya juga sama. Di blok dulu sampai tabel pojok ini kita pakai merge and center. Iya, selesai. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa. Untuk menuliskan rumus, apakah masih ada kesulitan? Tidak. Tidak. Atau masih perlu diulang? Perlu diulang tidak? Ya wes, saya ulang aja ya. Saya kopikan. Ya, ini kan sama. Biar cepat. Tapi nanti kalau ini kalian harus nulis ya, nulis sendiri. Jumlah nilai. Kita pakai rumus apa anak-anak untuk mencari jumlah nilai? Sama dengan sum. Buka kurung dari D22 di sini kan punyanya Gareng sampai pakai titik 2 sampai G22. Tutup kurung, enter. Nah, hasilnya ini. Nah, ini saya tengahkan, nanti hasilnya supaya tengah. Kemudian nilai tertinggi apa anak-anak? Mencari nilai tertinggi sama dengan max, betul. Buka kurung, ringnya D22 sampai
D22 sampai G22. G22. Tutup kurung, enter. Nilai terendah sama dengan Min. min, buka kurung, D22. 20, iya, sampai G22, tutup Kurung. Iya. Rata-rata pakai apa? Sama dengan average. Buka kurung, ringnya G22 sampai G22 sama, enter. Ya, seperti itu. Untuk baris di bawahnya, ringnya apa anak-anak? Rumusnya sama ya, pakai sum. Ringnya D berapa? 23. Hah? Sama dengan sum. Ringnya mana ringnya kalau Petro itu? Nilainya si Petro. D berapa? 23. Iya, D23 sampai G23. Nah, begitu anak-anak seterusnya ya. Caranya seperti itu. Kalau kalian bisa mengcopy rumus, bisa diblok saja. Seperti ini. Kemudian ada titik di bawah di sini, pojok kanan bawah. Kemudian tempatkan titiknya, tahan, tarik ke bawah. Nah, jadi rumus yang sama dengan atasnya, tapi nilainya berbeda sesuai dengan isian dari nilai mata pelajarannya. Ya. Adakah pertanyaan anak-anak? Boten. Boten? Sampun paham? Sampun. Ya. Kalau sudah paham, tugas kalian apa? Mengerjakan. Setelah dikerjakan terus Dikumpulkan. dikirim. Iya. Nah, ini saya lihat itu kalian yang ikut Zoom ini, yang rajin-rajin ini, yang sudah banyak mengumpulkan. Harapan saya, harapan Bu Widya, bagi yang belum mengerjakan itu kan mungkin kendalanya belum paham atau belum tahu caranya. Lah harapan saya dengan ikut Zoom ini jadi tahu, tapi malah banyak yang nggak ikut. Yang ikut cuma anak 21. Gitu ya anak-anak ya. Tolong, tadi kan Bu Widya sudah nge-share itu update tugas TIK ya. Tolong dicermati, dicermati mana yang belum dicentang. Kalau ada pertanyaan, Bu, cara ini bagaimana silahkan ditanyakan. Atau kalau merasa sudah mengirim, tapi kok belum dicentang, silahkan konfirmasi. Karena Bu Widya juga kadang kalian sudah ngirim, terutama yang lewat Japri. Kalau lewat Japri itu datanya WA-nya sudah ketumbuk dengan yang lain, jadi Bu Widya lupa. Tapi kalau sebenarnya kalau di link, lewat link enggak, pasti akan kelihatan. Jadi sebisa mungkin dikirim lewat link saja supaya tugasnya tidak tenggelam dengan WA-WA. Ya, begitu anak-anak. Saya tidak akan berlama-lama untuk mengadakan Zoom ini supaya kalian juga tidak banyak kuota yang dikeluarkan. Semoga penjelasan Bu Widya ini dapat membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas, dan harapannya karena ini sudah mulai kalian untuk tes dan sebagainya, sudah mau kenaikan kelas, silahkan semua tugas dikerjakan karena nilaimu berdasarkan tugas yang kalian kerjakan. Begitu ya anak-anak? Ya, terima kasih atas waktunya. Tolong untuk pertemuan selanjutnya, maksudnya setelah ini kita kan masih punya waktu banyak untuk mengerjakan tugas supaya tidak tertunda-tunda dan numpuk. Ya, oke anak-anak, boleh kalian live dari Zoom meeting ini segera untuk mengerjakan. Terima kasih.